Melanjutkan perbincangan saya bersama dengan Mas Heri. Mas Heri, jadi setelah kalau alurnya, mengikuti alurnya, ini kan dari saksi fakta, kemudian ada ahli, dan hari ini masih ada ahli. Nanti selanjutnya agendanya bagaimana? Kalau saya tidak salah ya memahaminya, ini selesai, berarti tinggal akhirnya adalah pembuatan dari berita acara apa yang disampaikan, yang diterima oleh pengadilan melalui majelis hakim. Dan ini tinggal berarti berita acara tersebut nanti akan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Karena sekali lagi yang memutuskan Mahkamah Agung. Itu kalau kita kembali ingat di persidangan awal sudah dimunculkan itu oleh majelis hakim, khususnya hakim ketua, untuk mengingatkan bahwa mereka hanya menyidangkan perkaranya, tidak memutus. Gitu. Jadi semua keputusan nanti Mahkamah Agung yang punya kewenangan, yang punya memang kewenangan untuk melakukan hal itu ya. Dan pembacaan putusannya ditolak atau diterima atau seperti apa nanti peluangnya itu langsung dibacakan oleh Mahkamah Agung ataukah nanti biasanya bisa diakses saja karena ada batasan waktu ya, kalau nggak salah saya, untuk putusan PK itu maksimal 250 hari dari diterimanya PK tadi. Maka kan 250 hari. Ya, demi kepastian hukum tentu harus dibatasi. Penanganan proses pengadilan di tingkat PN pun dibatasi. Jadi kalau saya tidak salah maksimal 6 bulan. Kalau enggak nanti akan ditarik oleh Mahkamah Agung untuk ditempatkan di tempat lain misalnya, atau ada proses-proses lanjutan agar para pencari keadilan itu kemudian secara kepastian hukumnya memperoleh hal tersebut ya. Jangan sampai terlalu lama ya, sedangkan status orang itu menjadi tersangka, terdakwa, itu kan harus diputus apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Karena ini bicara tentang asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Nah, ini ya adalah bahan-bahan yang tentunya menjadi perhatian khusus ketika kita bicara dalam penegakan konstruksi hukum acara pidana ya. Oke, jadi saya klarifikasi kembali, berarti ini pembuktian begitu, saksi fakta, kemudian ahli, barulah kemudian Pengadilan Negeri Cirebon ini menyerahkan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, betul. Nanti keputusannya nanti akan seperti apa itu akan Mahkamah Agung yang sepenuhnya akan memutuskan. Secara mutlak ke Mahkamah Agung. Ya. Oke, baik. Nah, peluangnya apa saja dari putusan PK ini? Ya, yang pasti tidak ada hasil seri ya. Putusan PK itu kalau kita membaca pasal 263 sampai 268 KUHP kalau saya tidak salah, yang mengatur khusus mengenai peninjauan kembali, maka putusan PK itu tidak boleh lebih berat daripada putusan yang terdahulu. Tidak boleh lebih berat? Tidak boleh lebih berat. Sehingga kalau kita melihat PK-nya Saka Tatal, ya dia tidak merasa ada kerugian apapun kan, toh dia sebenarnya sudah bebas, sudah selesai menjalani masa pidana. Ini tujuannya adalah memulihkan nama baiknya saja. Maka sebenarnya kalau kita melihat lagi mengapa diajukan PK ini, tidak ada yang dirugikan sebenarnya untuk yang bersangkutan mengajukan tadi secara hukum ya. Secara hukum ya, karena memang sudah bebas. Bahkan ketika dia mendalilkan bahwa ini kecelakaan pun, kalaupun tidak terbukti kan tidak ada hal yang dilanggar dari hal itu masih haknya dia. Jadi tentunya yang ditarik ini adalah yang lebih tinggi. Ingin dibuktikan bahwa ini terjadi kecelakaan, bukan ada tindak pidana apapun kan begitu. Jadi yang bisa kita pahami dari mengapa PK ini dengan penuh keyakinan diajukan oleh Saka Tatal, karena dari pendekatan PK tadi dengan pemidanaannya yang tidak boleh lebih berat daripada putusan terdahulu, tidak ada yang dirugikan bagi dirinya pribadi. Oke, tapi juga yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian Saka Tatal ini menempuh jalur PK begitu? Apa yang sebenarnya menjadi tujuan dirinya? Kalau memang dirinya saja sudah bebas, ataukah memang ini menjadi peluang agar terpidana lain yang masih mendekam di dalam penjara ini bisa mengajukan PK atas dari putusan PK sekarang Saka Tatal? Tanpa berusaha untuk mendahului ya? Ya, semua possibility bisa dimaknai demikian ya. Bisa saja ada kemungkinan kesempatan itu ya. Mungkin saja arahnya ke sana juga bisa. Ya, ini kan mungkin jadi pintu masuk awal. Tapi sekali lagi kita harus menunggu putusan PK-nya menurut hemat saya. Kalau putusan PK-nya tadi tegas misalnya, berani tegas menyatakan ternyata bukan pelaku pembunuhan. Bukan pembunuhan bahkan, tapi kecelakaan.
maka ini akan langsung berkaitan dengan terpidana yang lain. Nah, oke. Karena logika hukumnya berarti kan nggak ada perbuatan pidana. Kalau tidak ada perbuatan pidana, siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti kan nggak ada yang perlu bertanggung jawab, maka automatically. Tapi kalau hanya menyoal khusus saka tatal, dan ini masih dimaknai sebagai pembunuhan, peristiwa hukum yang di PN itu masih diyakini benar oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara di PK melihat hal itu kemudian merekomendasikan dan putusan MA juga menyatakan hal yang sama. Nah, maka ini akan jadi tersendiri dia. Jadi masing-masing dari terpidana ini walaupun dia tetap punya hak tadi ya untuk mengajukan PK, tapi tidak automatically berkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh putusan PK saka tatal. Saya melihatnya jadi memisahkan itu ya, nggak langsung. Jawabannya tidak hanya satu menurut saya, bisa beberapa analisa hukum yang bisa kita berikan dalam konteks tadi. Tinggal kenapa tadi sekali lagi saya katakan harus menunggu putusan PK ini ingkrah juga untuk dibacakan, untuk diberikan ya, untuk bisa kita akses misalnya di media lewat websitenya Mahkamah Agung misalnya direktori putusan, karena kadang juga catatan nih agak susah kadang menemukan putusan itu Mbak. Karena kita harus tahu nomor putusannya. Beda kalau mungkin di luar negeri kan nama yang bersangkutan itu misalnya melawan pemerintah. Itu lebih mudah diakses, lebih mudah mendapatkan secara cepat ya data-data tadi. Tapi kalau ini kan kita harus tahu putusan nomor register berapa tadi. Dan mudah-mudahan sistem Mahkamah Agung udah sangat lebih maju ya. Lebih transparan. Ya, dan kemudian cepat untuk menyajikan data-data tadi. Karena kita juga perlu menganalisa, kita orang hukum menganalisa memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai rambu-rambu Mbak. Nggak bisa hanya berdasarkan asumsi, keyakinan semata, tapi juga harus berdasarkan ada dokumen yang mungkin kita pelajari, ada bukti yang kemudian disandingkan di sana. Bahkan perdebatan hukum itu mengalirkan sesuatu yang bisa meluruskan satu hal. Kejanggalan-kejanggalan yang ada itu akan bisa meyakinkan bahwa ini memang terjadi hal yang tidak benar di dalamnya. Misalnya? Ya banyak hal tadi, misalnya ya masalah yang substansi awal saja saya bilang. Kalau misal masih diyakini bahwa ada dua jenis pandangan, baik dari Polres yang pertama kali menangani dan proses yang selanjutnya itu berbeda dua keyakinan, maka kita akan mencoba melihatnya dari setiap proses tadi. Apakah ada komunikasi, adakah upaya korektif tadi, atau kalau dan Anda melihat apakah ini bisa jadi harus ada upaya korektif dari internal polisi pada saat itu? Nah, sampai ini ada dua. Menarik Mbak Adisti, kadang mungkin ya masih ada anggapan asumsi yang mengatakan prosedural itu nggak terlalu penting. Ini kan kami sudah biasa melakukan tugas-tugas semacam ini. Mungkin dengan mengecilkan arti itu, tanpa sadar itu jadi bumerang sebenarnya. Apalagi di perkembangan hukum acara pidana sekarang, ada perluasan objek pra-peradilan yang namanya penetapan tersangka. Maka akan diuji habis-habisan. Bahkan sebelum masuk pada pokok perkara, kadang alat buktinya diuji lagi tuh di pra-peradilan. Walaupun itu nanti jadi perdebatan. Itu menyentuh pokok perkara atau tidak, itu dibenarkan atau tidak. Nah ini kan bagaimana kemudian meyakinkan hakim. Saya banyak juga menemukan putusan hakim yang kadang memang terbatas hal itu untuk kemudian bisa dilakukan pandangan pendekatan hukum, tapi beliau melakukan pendekatan penafsiran. Penafsirannya luar biasa. Dan ternyata itu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bagaimana kalau cara berpikir kita sangat konservatif misalnya, objek pra-peradilan lah, nggak ada perluasan terhadap penetapan tersangka. Saya yakin dan percaya sampai sekarang Peggy Setiawan juga bingung kanal hukumnya harus kemana gitu. Jadi kita nggak boleh juga alergi terhadap perubahan-perubahan yang menambah khasanah baik, perkembangan positif yang konstruktif bagi perkembangan hukum acara pidana. Karena kalau cara berpikirnya adalah untuk kepentingan penegak hukum, selesai itu. Bagaimana yang mereka yang teriak-teriak untuk mendapatkan keadilan? Karena oknum mungkin saja ada berlindung atas nama penegakan hukum. Ini yang perlu dikoreksi. Nah, dan ini yang kemudian bisa menghasilkan keadilan substansial, bukan prosedural lagi Mbak Adisti. Jangan-jangan penyidikannya ada, penuntutannya ada, pengadilannya ada, tapi tidak menyentuh keadilan substansi.
Nah, keadilan substansi ini memang tidak murah dan tidak mudah, harus ada kesungguhan. Tidak bisa effortless dia dengan ya begini saja akan muncul keadilannya, enggak. Saksinya ada, harus ditanya, harus digali dia, harus dicoba dieksplorasi dia. Ahlinya ada, bagaimana kemudian menemukan kejanggalan itu, apakah ini benar memenuhi unsur delik atau tidak. Itu yang akan ditanyakan ke ahli. Walaupun sekali lagi ada batasan lagi tuh. Mengapa saya dari awal mengatakan saya respect sekali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Susno Duaji. Beliau menurut saya ahli yang konsisten dari kemarin, tidak mau masuk menyentuh pokok perkara. Walaupun beliau tahu, walaupun beliau pasti sudah membaca berkasnya. Dan ini yang sebenarnya perlu dipahamkan juga. Saya jadi ahli misalnya, saya pasti diberikan keterangan, dokumen apapun. Tapi ketika menjawab itu ya kita harusnya menarasikan, tidak lagi menyebut nama orang secara gamblang. Walaupun yang menghadirkan adalah Mbak Adisti, menghadirkan saya sebagai ahli, tentu harapannya mendukung kepentingan hukum Mbak Adisti. Clear and clear kita sampaikan itu. Tapi ada strategi yang menarik, ada cara bermain yang cantik. Agar ini benar-benar ya bersoal masalah netralitas di sana. Karena ahli juga disumpah berdasarkan keyakinan ya kan, yang akan menyampaikan hal yang sebenarnya bukan yang tidak sebenarnya, berdasarkan apa yang diketahui, pengalaman, dan berdasarkan keahliannya, apa yang dia pelajari selama ini. Nah itu yang akan membuka kotak Pandora tadi, membuat perkara ini menjadi semakin terang benderang begitu. Kalau dalam kasus ini memang menurut saya yang bisa membuat semakin terang adalah hal-hal yang sifatnya non hukum ya. Terkait dengan sebab dari kematian korban kemarin, si Eki dan Vina tadi ya.